udah coba posting konten dan pada akhirnya masih aja belum dapat penjualan. Apalagi kali ini udah menjelang bulan Ramadan, ini waktunya kita mulai scaling lagi karena kalau kita masih bertahan di skill yang itu-itu aja dan akhirnya kita juga malah buang-buang waktu nggak jelas. Nah kali ini Akang bakalan spill karena kemarin ada yang komen kalau bahwa penjelasan terlalu panjang ya di konten yang kemarin. Nah kita akan bahas lebih spesifik lagi bagaimana caranya kita memulai berjualan produk digital supaya ketika kita bangun pagi itu harapannya sudah ada sales notification. Nah, buat teman-teman semua kita akan bahas di sini semua step by stepnya karena ini ada 3 rumus yang coba akan analisis secara mendalam lagi. Kita akan buat penjelasan yang lebih singkat dan mungkin video ini nggak panjang. So buat teman-teman semua jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman semua ya, affiliate marketing ini semakin menarik sekali karena untuk affiliate marketing sendiri, terutama di produk digital itu bukan sekedar hanya kita share-share link doang ya dan kemudian kita bikin konten yang berkeranjang. Nah, teman-teman semua ini bisa kalian terapkan juga di berbagai macam affiliate ya. Entah kalian mau pakai affiliate di TikTok atau affiliate di Shopee dan sebagainya, ini bisa jadi insight buat kalian semua. Nah langsung aja biar nggak panjang-panjang bakalan kita bahas daripada kena komplain lagi. Yuk langsung masuk ke bagian yang pertama. Nah jadi buat teman-teman, misalnya kalian mau berjualan yang namanya e-book ya teman-teman ya, atau misalnya ini e-course teman-teman. Nah hal apa sih yang paling pertama kita harus lakuin? Nah, yang paling pertama adalah setelah akan analisis teman-teman ya, ternyata di sini ada yang namanya awareness teman-teman semua ya. Nah, ada yang namanya awareness, kemudian juga di sini ada yang namanya bangun consideration. Nah, Kang hanya akan bahas sampai sini saja ya teman-teman ya, karena untuk bagian lebih lengkapnya nanti akan coba spill-kan di template-nya. Insya Allah teman-teman bisa download nanti ya. Nah, yang paling pertama adalah teman-teman harus bangun yang namanya kesadaran. Ketika kalian misalnya mau berjualan e-book mengenai misalnya parenting lagi nih ya, e-book parenting nih. Berarti teman-teman juga harus ngasih apa namanya kesadaran kepada calon customer kalian atau kepada audiens kalian. Ternyata kalau kalian itu punya skill yang bagus di sini ya. Jadi kalian juga harus bikin yang namanya konten-konten yang bisa menyadarkan bahwa audiens itu nantinya itu akan terbangun trust-nya. Nah, bagaimana sih caranya kita menggunakan, atau mulai membuat konten ketika misalnya nih ingin berjualan di, apa namanya, sosial media terlepas mau di TikTok ataupun misalnya mau di Instagram atau di Threads ya teman-teman ya. Nah, ini Akang sudah riset selama 2 hari ini. Nah, nanti kita akan praktek ya teman-teman ya. Akang bakal liatin rumusan-rumusan yang sangat menarik sekali. Nah, jadi buat teman-teman semua, semakin kita bisa ngasih value kepada calon audiens kita, maka nantinya akan terbangun yang namanya trust teman-teman ya. Nah, ini adalah hal yang paling pertama berarti kita nyiapin yang namanya konten plan, teman-teman ya. Jadi konten plan. Nah, konten plan ini teman-teman semua ya akan berhubungan dengan yang namanya dari target market kita dan juga needs kita. Jadi teman-teman juga kalau misalnya mau ngebangun awareness ya berarti teman-teman juga harus siap dengan yang namanya skill ya teman-teman ya. Jadi skill itu kan penting banget ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara mengenai skill teman-teman ya, kita ini lagi apa namanya? Bagian sininya. Kalau kita bicara misalnya untuk membangun yang namanya awareness itu akan berhubungan dengan yang namanya skill. Nah, skill ini kan berarti itu harus dari teman-teman sendiri, cari tahu dari misalnya teman-teman minatnya apa, teman-teman ya, kemudian teman-teman sukanya bahas di mana, teman-teman ya. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting ketika kalian mau mempromosikan produk digital. Lalu bagaimana dengan ketika kita mau mempromosikan produk fisik? Tidak jauh berbeda, tetapi teman-teman kalau produk fisik itu kalian bisa mulai bahas sesuai dengan produk yang akan kalian tawarkan. Contoh misalnya kalian mau berjualan iPad Pen seperti ini. Kalian bisa bikin konten seputar kepenulisan ya teman-teman ya, bahwa kalian ini kalau bawa-bawa buku kayak gini ya teman-teman ya, kalau bawa-bawa buku kayak gini sering kali lupa ya. Terus apa namanya kadang-kadang juga kita terlalu banyak tulisan seperti ini kita lupa halamannya. Nah, kalau misalnya kita pakai
handphone nulisnya karena sering dibawa kemana mana itu bisa jadi lebih mudah ya dikerjakannya. Nah, itu adalah bagian yang sangat sederhana ya tentunya persiapan konten dari sejak awal. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap pemilihan produk. Baik, teman-teman ya, bisa lihat di bagian sebelah sini, teman-teman. Di sini ada dua tulisan, yaitu high ticket dan juga low ticket. Nah, apa sih Kang maksudnya high ticket dan low ticket? Oke, Akang akan buat sesingkat mungkin. Low ticket adalah di mana kita berjualan yang namanya template, teman-teman ya. Biasanya ini template ini harganya template aja lah, sorry template. Ini bentuknya bisa worksheet, kemudian bisa juga mini ebook, bisa juga misalnya layouting dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita bermain di affiliate marketing, kita kalau main di sini oke, biasanya peminatnya banyak ya, tapi kalau kita main di high ticket itu peminatnya cukup jarang. Nah, apakah di salah satu ini ada keunggulan atau kekurangan masing-masing, Kang? Ada. Untuk low ticket sendiri teman-teman semua ya, biasanya umumnya komisinya lebih kecil. Rata-rata misalnya dari harga 30.000 sampai di 80.000 ya teman-teman ya. Nah, ini untuk tingkat komisinya misalnya biasanya di 30% sampai 40% ya rata-rata teman-teman ya, tapi jarang, rata-rata di 30%. Lalu high ticket seperti apa? High ticket biasanya mereka-mereka yang berjualan kelas sudah masuk ke tingkat expert ya atau ke tingkat advance. Nah, untuk bagian ini teman-teman semua ya, rata-rata komisinya bisa di sampai 50%. Namun harganya bisa di atas up to 500.000 teman-teman ya, sampai jutaan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini komisinya cukup gurih ya, bisa sampai 250.000. Lalu apakah kita harus milih salah satunya atau bisa di mix and match? Ini bisa banget di mix and match ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman kalau misalnya tadi kita bicara mengenai parenting. Kita bisa jualan template di sini yang murah, teman-teman ya. Bikin template misalnya template parenting apa aja tuh yang dibutuhkan ya, teman-teman ya. Nah, ketika template kalian, ebook kalian itu sudah mendapatkan tempat di audiens, kita bisa upsell ke sini ya, teman-teman ya. Nah, tentunya juga ini harus linear dengan yang ini. Oke? Sederhana sekali ya, teman-teman ya. Oke? Sampai di sini kita akan masuk ke bab yang berikutnya. Baik teman-teman ya, yang ketiga strateginya adalah ketika kalian sudah berhasil misalnya dapetin penjualan dari konten yang sifatnya organik teman-teman ya, sepanjang organik. Nah, kita bisa langsung scale up di sini. Seperti apa sih scale up-nya? Otomatis ya teman-teman ya, akan ada sebuah strategi di mana ketika kita misalnya menjadi seorang affiliate itu ada dua kerugian. Kalau misalnya ini ada dua LP ya teman-teman ya. Biasanya ada LP atau landing page yang masuk ke seller, ada yang masuk ke kita. Ini akan kasih gini aja teman-teman ya biar gampang ya. Seller itu misalnya jadi kita hanya masarin berdasarkan marketing kit yang sudah mereka siapkan. Nah, kelemahannya kalau kita misalnya ngarahin si audiens langsung ke sini, kita nggak punya data. Nah, data ini kita nggak punya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa follow up, nggak bisa juga yang namanya ngasih newsletter dan juga nggak bisa ngasih informasi-informasi yang menarik. Tapi keunggulannya adalah kalau kita bermain di sini, kita bakalan punya data. Hanya saja kita perlu lakukan testing terlebih dahulu. Nah, makanya testingnya itu akan ada di sini ya, teman-teman ya. Nanti posisinya akan ada di sini. Nah, ini penting banget untuk dilakukan supaya teman-teman semua ketika misalnya target awal itu di angka 500.000 pertama nih teman-teman ya, 500.000 pertama. Berarti kan eh kita bisa sisihin dulu uang sebesar di 50% untuk testing si landing page kita. Apakah memang itu high converting atau tidak ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita misalnya pakai 3 rumus ini, yang pertama kita bisa siapin konten yang sesuai dengan calon atau platform yang bakal kita promosiin. Nanti misalnya kita mau apa namanya promosiin barang yang ada di LinkedIn atau misalnya di Mayar ID atau di Tribelio, itu sesuaikan dengan skill dan kemampuan teman-teman. Setelah itu teman-teman strateginya adalah pilih high ticket atau low ticket. Saran Akang adalah teman-teman bisa ambil dulu low ticket dengan harga template yang murah, tapi kalau kalian mau upsell ke yang high ticket dengan komisi tinggi, itu kalian harus linear ya teman-teman ya. Nah, setelah kalian itu bikin targeting seperti ini ya, kalian bisa pakai goal tracker.
entah mau bikin dari Notion atau teman-teman juga misalnya mau, bikin sendiri atau mau beli boleh terserah kalian. Nah setelah dapat uang seperti ini, baru teman-teman bisa sisihkan uang 50% lalu testing. Apakah konten kalian itu sudah masuk ke winning konten atau belum? Kemudian nanti baru kalian scaling. Kalau sudah ketemu winning konten, kemudian landing page-nya sudah winning, itu kalian langsung aja lempar ke Ads dan di mana penghasilan kalian ketika sudah berlipat, ya tinggal sisihkan aja. Setelah itu baru kalian bisa merasakan nikmatnya menjadi affiliate marketing. Nah, ini penjelasan singkat teman-teman semua ya. Coba teman-teman, bisa tinggalkan komen di kolom tinggalkan jejak di kolom komentar, mau penjelasan yang detail atau yang simpel seperti ini. So, ke depan juga Akang bisa perbaiki kualitas konten Akang, oke? Nah, videonya cuma segitu aja teman-teman semua. Jadi kesimpulannya adalah dari 3 poin ini, jadi yang pertama kalian jangan lupa juga nanti apa namanya, persiapkan juga strategi kontennya karena memang ini semua akan berkaitan dengan cara kalian nanti ngelempar konten dan yang tentunya sejalan dengan produk yang bakal kalian tawarkan. Yang kedua jangan lupa juga di-mixing ketika ada high ticket dengan low ticket yang artinya kalian bisa jualan template juga sekalian untuk berjualan kelas. Kalau jadi affiliate ya pilih aja nanti dari brand yang sudah ternama ya teman-teman ya supaya ketika kalian mau scaling juga itu gampang dan yang jelas kita main di organik dulu. Tadi nanti ada beberapa poin juga Akang masih riset dengan cara menggunakan Perplexity dan juga ChatGPT supaya mendapatkan insight yang lebih dalam lagi. Nah, kalau teman-teman juga misalnya mau apa namanya join di member group dan kemudian juga di bulan Ramadan nanti kita bisa sambil diskusi ya teman-teman ya. Kira-kira produk digital apa nih yang bisa kita kembangin dan juga ada penemuan apa yang mungkin akan share nanti di apa namanya video khusus buat pelanggan ini. Semoga aja jadi kontennya ini bisa ngasih insight buat teman-teman semua dan buat teman-teman juga yang mau ngasih masukan Akang supaya channelnya berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa tinggal di kolom komentar. Terima kasih juga yang sudah komentar kemarin. Mungkin ilmunya yang kemarin berbelit-belit tapi insya Allah Akang bikin apa namanya singkat mungkin dan jika teman-teman ada pertanyaan boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. See you in the next video dan juga selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga saja Ramadan kali ini bisa mendatangkan berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.